penafian, maksudnya apa? Kita menafikan semua sesembahan yang ada. Kemudian yang kedua, al-isbat, kita menetapkan bahwasanya hanya Allah lah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah satu-satunya. Itu dia. An-nafyu itu terdapat dalam kalimat la ilaha, dan al-isbat itu terdapat dalam kalimat illallah. Itu rukun kalimat tauhid. Jadi jangan sampai kita ini sudah ngaji tauhid masih mengatakan semua agama itu sama, semua yang disembahkan itu sama, mereka juga beribadah menurut keyakinan masing-masing. Jangan seperti itu. Karena di antara rukun kalimat tauhid kita menafikan semuanya, sesembahan yang ada yang disembah oleh manusia kita nafikan semuanya. Tidak ada yang berhak disembah. Setelah itu kita tetapkan illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi, yang berhak disembah. Itu pembahasan kita yang kemarin, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas syarat di dalam kalimat la ilaha illallah. Jadi rukunnya ada dua, ingat baik-baik. Rukunnya ada dua, yaitu menafikan kemudian menetapkan, an-nafyu wal isbat. Adapun syarat kalimat la ilaha illallah, ada dua pendapat di kalangan para ulama, tapi semuanya saling melengkapi. Ada pada sebagian ulama mereka mengatakan syarat la ilaha illallah itu ada 7. Namun ada sebagian ulama yang lain mengatakan syarat la ilaha illallah itu ada 8. Tetapi yang mengatakan 8, 1 sampai 7 sama. Mereka sepakat, cuma ditambah 1 lagi sehingga menjadi 8. Jadi antum jangan heran, mungkin sebagian antum sudah ada yang mengaji dan ini yang masyhur di kalangan penuntut ilmu. Mereka mengatakan syarat la ilaha illallah ada 7. Namun ada sebagian ulama yang lain, di antaranya adalah pengarang buku kita ini, yaitu kitab Tauhid Al-Muyassar. Beliau berpendapat dan beliau menguatkan bahwasanya syarat kalimat tauhid ada 8 dengan menambahkan 1 yang nomor 8. Adapun 1 sampai 7 sama dengan yang berpendapat syarat la ilaha illallah itu ada 7. Seperti itu. Tidak ada yang lain, cuma 2 pendapat ini saja. Kenapa ada syarat la ilaha illallah? Sebagaimana ibadah yang lain yang bersyarat untuk memiliki syarat, maka kalimat tauhid juga demikian. Sebagaimana sholat, syarat sah sholat adalah taharah, bersuci, berwudu. Kapan seseorang melaksanakan sholat tanpa berwudu, sholatnya tidak sah. Maka sama kalimat tauhid memiliki syarat-syarat yang dengannya seseorang dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam banyak riwayat terjadi perbincangan antara para ulama. Ada sebagian mereka mengatakan, bukankah kalimat tauhid adalah kunci masuk surga? Maka kita akan katakan iya, kalimat tauhid adalah kunci masuk surga. Akan tetapi bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi-gerigi? Dan gerigi-gerigi pada setiap kunci itulah syarat-syarat daripada kalimat tauhid. Ya. Jadi setiap kunci pasti beda-beda geriginya. Tidak ada kunci yang polos itu. Pasti setidaknya ada geriginya. Nah, gerigi-gerigi tersebut pada sebuah kunci adalah mengisyaratkan kepada kalimat tauhid memiliki syarat-syarat. Kalimat tauhid adalah kuncinya. Gerigi-geriginya adalah syarat-syarat di dalam kalimat tauhid. Artinya apa? Syarat-syarat ini harus dijalankan dan harus dilakukan bagi mereka yang mengklaim diri mereka adalah orang yang bertauhid.
Yang pertama adalah al-ilmu. Maksudnya apa? Seseorang yang mentauhidkan Allah, mereka harus memiliki ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah sesuatu yang menafikan kejahilan. Ilmu adalah sesuatu yang menafikan kejahilan. Kalau dikatakan seorang itu mengilmui, berarti dia mengenal kalimat tauhid. Ya, jadi syarat yang pertama adalah mengilmui. Maksud daripada mengilmui kalimat tauhid adalah dia menafikan dan menetapkan. Dia mengilmui, tatkala dia mengucapkan kalimat tauhid, dia harus menafikan dan dia harus menetapkan. Ya, menafikan apa? Kembali kepada rukun tauhid itu sendiri, yaitu dia harus punya ilmunya. Jadi jangan sampai dia itu hanya mengucapkan saja, tapi tidak tahu. Hanya sekedar mengucapkan tapi tidak tahu. Ternyata konsekuensi daripada ilmu, daripada kalimat tauhid, dia harus menafikan segala sesuatu sembahan selain Allah, dan dia menetapkan hanya Allah lah yang patut disembah, diibadahi satu-satunya. Itu harus diketahui. Jadi orang yang bertauhid, orang yang mengaku bertauhid harus memenuhi syarat yang pertama adalah dia mengilmui kalimat tersebut. Mengilmui dalam arti apa? Dia tahu harus menafikan sesemua sesembahan selain Allah, dan dia menetapkan hanya Allah lah yang berhak diibadahi dan berhak disembah. Harus paham, ya, harus mengilmui dan tidak bodoh, ya, bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata dari sisi amalan dia masih meyakini semua agama benar. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah kepada berhala. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia mengatakan Yesus itu sama dengan Allah. Ini bukan orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid, dia mengetahui, dia mengilmui konsekuensi daripada kalimat tersebut. Dia harus menafikan semua sesembahan selain Allah, dan dia menetapkan hanya Allah yang berhak diibadahi, dan dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Bukan hanya ucapan doang. Dia harus mengetahui. Dan orang-orang Arab terdahulu, orang-orang kafir Quraisy lebih paham kalimat tauhid daripada orang-orang kita di zaman sekarang. Orang-orang kita di zaman sekarang mereka tak paham kalimat tauhid. Berbeda dengan orang-orang kafir di zaman dahulu. Kenapa mereka paham? Mereka menggunakan bahasa Arab. Kalimat tauhid menggunakan bahasa Arab. Islam turun dengan berbahasa Arab. Mereka paham. Sehingga orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Kenapa mereka tidak mengucapkan? Wah, bahaya kalimat ini. Kalau saya ucapkan berarti saya harus meninggalkan semua sesembahan nenek moyang kami. Bahaya ini. Makanya mereka menolak kalimat tauhid. Mereka sudah tahu. Nah, begitulah kita sekarang. Kita yang mengaku bertauhid, kita harus ilmui, kita harus belajar. Orang yang mentauhidkan Allah, dia harus menafikan semua sembahan selain Allah, dan dia menetapkan hanya Allah lah yang berhak satu-satunya. Dalilnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Hanya kepada-Mu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu lah wahai Allah kami memohon pertolongan. Ya, dan ini maksud
maksud daripada la ilaha illallah. Dan apa dalil yang menunjukkan kita harus mengilmui kalimat tauhid? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah bahwasanya Allah la ilaha illallah, dan mohon ampunlah atas segala dosa-dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 86, Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali bagi mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dan mereka mengilmui apa yang mereka ucapkan. Berarti di sini kalau seseorang ingin dikatakan tauhidnya sempurna, dia harus memiliki ilmu bahwasanya ucapan tauhid tersebut mengharuskan dia meninggalkan sesembahan selain Allah dan menyerahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, al-yaqinu al-munafi lisyakki. Syarat kalimat tauhid yang kedua adalah seseorang itu harus yakin, harus meyakini apa yang sudah dia ucapkan dari kalimat tauhid. Seseorang harus yakin akan tauhid, meyakini apa yang telah dia ucapkan. Ayyakuna qailuha ala yaqinin tamin bi anna Allah huwal ma'budul haq. Yang kedua adalah seseorang harus yakin. Yakin apa? Dia meyakini dengan keyakinan yang sempurna bahwa Allah lah zat yang berhak disembah satu-satunya. Harus yakin, gak boleh ragu. Seorang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia ragu, tapi dia tidak yakin. Dia mengatakan semua agama sama. Dia mengatakan orang yang agama lain kan juga menyembah menurut kepercayaan mereka masing-masing, gak apa-apa, semua punya surga masing-masing. Gak yakin. Ini pembatal tauhid. Kenapa? Dia tidak menjalankan syaratnya. Orang yang mentauhidkan Allah harus yakin, seyakin-yakinnya apa yang dia ucapkan dari kalimat la ilaha illallah harus dia yakini juga di dalam hatinya dengan keyakinan yang sempurna bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Dalilnya dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shalihdun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya summa lam yartabu, dan mereka tidak ragu atas apa yang mereka imani. Jadi Allah mengatakan orang yang beriman, mereka yang yakin atas apa yang mereka imani. Kalau dia ragu, maka dia bukan orang yang beriman. Maka dia bukan orang yang beriman. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka itulah orang-orang yang jujur kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini
kita koreksi tauhid kita. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita bahwasanya Allah yang berhak disembah. Jangan sampai ada keraguan di dalam hati kita bahwasanya ada sesembahan selain Allah yang berhak juga disembah. Jangan, kita harus yakin hanya Allah yang berhak disembah dan hanya agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihi ma'abdun ghayra syakin fihi ma illa dakhala jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang bersyahadat dengan syahadat la ilaha illallah dan wa anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak ragu dengan syahadat tersebut, dia tidak ragu sama sekali, dia yakin dengan syahadat tersebut, dakhala jannah, mereka pasti akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sehingga para ulama mengatakan syarat la ilaha illallah harus yakin. Dan itulah keimanan. Orang yang beriman tapi tidak yakin bukan orang yang beriman. Seorang dikatakan mengimani sesuatu tatkala dia meyakini sesuatu tersebut. Dan seseorang yang mengaku bertauhid, dia harus meyakini tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan hanya Islam agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin tanpa ada keraguan sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma laqita min wara'i hadzal ayat yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menemui yang mereka bersyahadat la ilaha illallah dengan hati mereka dan mereka yakin dengan kalimat syahadat tersebut, fabashshirhu bil jannah, maka berilah mereka kabar gembira, mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat mereka yakin dan tidak ragu. Jadi jangan lagi ragu, jemaah sekalian. Ya. Tatkala ditanya, dalam Islam kalian hanya meyakini agama kalian yang benar. Katakan iya. Iya. Apa? Lalu kenapa? Katakan. Jangan malah. Iya kan itu sebagai orang yang ekstrim seperti itu. Tapi kalau saya nggak apa-apa. Tatkala ditanya, dalam Islam mengaku agama yang paling benar hanya Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah. Apakah begitu? Katakan iya. Itu keyakinan kami. Ada kamu dengan keyakinan, silahkan. Tapi keyakinan kami umat Islam, Allah yang berhak disembah. Tidak ada selain Allah yang berhak disembah. Bahkan Nabi Musa, bahkan Nabi Isa sekalipun, mereka wajib beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Tuhan yang kamu sembah itu wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yakin, janganlah ragu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-ikhlas al-munafi lisyirki. Syarat kalimat tauhid yang ketiga adalah seseorang yang mengucapkannya harus ikhlas. Harus ikhlas. Yang mana ikhlas ini menafikan adanya riya, menafikan adanya kesyirikan, menafikan adanya tujuan-tujuan selain Allah. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid harus ikhlas dari hatinya. Harus ikhlas dengan apa yang dia ucapkan. Bukan karena tujuan dunia, bukan karena untuk mengejar popularitas, bukan hanya untuk mengejar wanita yang ingin dia nikahi, bukan hanya untuk mendapatkan keamanan, tapi
di dalam hatinya, dan itulah syarat kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah mengatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang ikhlas, agama yang bersih dari kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan manusia, mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seagung-agungnya ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana salat kita tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas, sebagaimana sedekah kita tidak akan diterima kecuali niat yang ikhlas, maka tauhid kita juga tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi mengatakan, orang yang paling bahagia dengan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Jadi kita ini mau dapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jaga keikhlasan kita, terutama keimanan kita, tauhid kita. Jauhkan dia dari tujuan-tujuan dunia, jauhkan dia dari hal-hal yang dapat merusak keikhlasan kita. Sebagaimana ibadah sholat tidak diterima kecuali dengan niat yang ikhlas, sama seseorang tidak akan diterima tauhidnya kecuali dengan niat yang ikhlas, tatkala mengucapkan, tatkala mengamalkan konsekuensi daripada tauhid itu sendiri. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat yaitu as-sidqu al-munafi lil kadhib, yaitu jujur. Jujur mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seseorang harus jujur. Seseorang harus menjauhkan dari sifat dusta dalam mengucapkan kalimat tauhid. Seseorang harus mengucapkan kalimat tauhid dan hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan. Itu namanya jujur. Ucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hatinya mengimani apa yang dia ucapkan. Dia mengatakan la ilaha illallah, hatinya membenarkan apa yang dia ucapkan. Itu namanya as-sidqu, jujur. Kenapa ini dijadikan syarat oleh para ulama? Karena ternyata ada sebagian orang yang lisannya mengucapkan kalimat tauhid, tetapi mereka berada di keraknya api neraka. Mereka secara zahir menampakkan Islam, mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengucapkan wa anna muhammadar rasulullah, tapi mereka berada di neraka yang paling bawah. Ternyata ada, sehingga para ulama mengatakan syarat la ilaha illallah harus jujur dalam mengucapkannya. Jujur dalam artian apa? Yang diucapkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 1 dalam juz ke-28, Allah mengatakan, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina
bumi, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang berdusta. Allah kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada di kalangan sahabatmu orang-orang yang munafik. Mereka mengatakan beriman kepada Allah, mereka mengatakan meyakini kamu Rasulullah, tetapi mereka mengingkari itu di dalam hati mereka. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allah mengatakan, apakah manusia dibiarkan mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah, lantas mereka tidak diuji? Maka ini faedah ikhwan. Antum mengaku beriman, antum mengaku orang yang taat kepada Allah, antum pasti diuji. Karena Allah mengatakan, apakah orang yang mengaku beriman mereka tidak diuji? Pasti mereka diuji. Dengan itulah Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur dengan keimanan mereka dan mana orang-orang yang dusta dengan keimanan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu alaihi jannah illa harramallahu alaihi nar." Tidak ada seorang pun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, jujur dari hatinya, dia tidak berdusta, lisannya sama dengan apa yang ada di hatinya, kecuali Allah akan haramkan dia masuk ke dalam neraka. Dan itulah bukti keimanan, dan itulah orang-orang yang bertauhid. Allah haramkan surga. Walaupun orang yang bertauhid adalah manusia biasa, mereka melakukan dosa, tetapi selagi mereka jujur dengan apa yang mereka yakini, kalau mereka punya dosa, mereka akan dibersihkan di neraka. Kalau selesai sudah pencuciannya, tempat mereka adalah surga. Makanya saya sering katakan kepada antum, saya sering katakan kepada ikhwah-ikhwah yang lain, seberat apapun ujian kita, seberat apapun masalah kita di dalam kehidupan ini, jangan pernah tinggalkan keimanan tauhid kepada Allah. Kenapa? Ini modal utama kita masuk surga. Kalau kita tinggalkan tauhid, kita sudah sengsara di dunia, kita akan sengsara di akhirat. Tapi kalau kita pegang teguh tauhid, taruhlah kita semuanya sengsara di dunia, kita susah hidup kita, tapi itu akan hilang tatkala kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-Nya. Yakin, ya, jangan pernah gadaikan keimanan kita, jangan pernah lepaskan keislaman kita, karena ini modal utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjanjikan surga dan mengharamkan neraka bagi mereka yang mentauhidkan Allah dan jujur akan tauhid yang mereka ucapkan tersebut. Nah, kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sebentar. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Jadi yang keempat adalah apa yang diucapkan daripada kalimat tauhid harus jujur, maksudnya artinya seperti apa yang diucapkan oleh lisannya. Yang kelima, kita singkat saja. Yang kelima adalah al-mahabbatu al-munafiyatu lil bughdi. Seseorang yang mengaku mentauhidkan Allah, tatkala dia ingin merealisasikan dengan sebenar-benarnya, maka dia harus mendatangkan syarat yang kelima, yaitu dia mencintai kalimat tauhid. Dia mencintai apa yang ada di dalam konsekuensi kalimat tauhid. Dia mencintai Allah. Dia mencintai Rasulullah. Dia mencintai kalimat tauhid. Dia mencintai orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Itu syaratnya. Jadi jangan sampai kita membenci. Dan itu ciri orang munafik. Orang munafik mengucapkan kalimat tauhid, tapi dia benci kepada orang-orang yang beriman. Dia benci kepada orang-orang yang bertauhid. Bahkan Nabi SAW dia benci kepada Nabi SAW. Maka syarat yang kelima adalah al-mahabbah. Kita harus hadirkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kalimat tauhid, cinta kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Kemudian yang keenam, al-inqiyad al-munafi lil-syark. Orang yang mentauhidkan Allah, maka syarat tauhid, kalimat tauhid adalah dia harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah syariatkan dia tunduk. Apa yang Allah haramkan dia jauhi. Apa yang Allah larang dia jauhi. Apa yang Allah perintahkan dia lakukan. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dia kerjakan. Itu syarat kalimat tauhid. Maka sebenarnya kalau kita ingin merubah diri seseorang, gak usah capek-capek, perbagus saja tauhidnya. Kalau sudah bagus tauhidnya, dia akan mudah menerima ibadah. Tapi kalau tauhidnya gak bagus, yang ada apa? Masa ini haram, ini kan enak. Masa narkoba haram, masa minuman keras haram, masa rokok harus ditinggalkan. Bukan kalau pakai pada manfaatnya bikin kita semangat ini masa ya kan seperti itu. Masa kita disuruh sholat terus capek sholat, aduh puasa lagi di bulan Ramadan 30 hari lagi kita mencari THR, aduh. Yang ada kan? Seperti itu. Yang lebih parah lagi nanti mencari alasan ikut kelompok-kelompok yang sesat. Kamu nanti di kelompok ini kalau sudah sampai di tingkat ini kalau sholat lagi nggak wajib. Nah itu nanti. Oh saya tidak sholat sudah, kenapa? Saya sudah makrifat, saya sudah hakikat. Kamu masih wajib sholat. Kamu nggak sholat Jumat, saya sholat Jumatnya di Mekah. Untuk menghinakan mereka dari ibadah dan tunduk kepada syariat pada Nabi SAW sampai meninggal dunia sholat seperti itu. Jadi konsekuensi daripada tauhid adalah seseorang itu tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Apa? Perkataan orang-orang yang beriman tatkala disuruhkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan faqalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Itu yang keenam. Jadi seorang harus tunduk dan patuh kepada apa yang ditetapkan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedelapan, yang ketujuh, al-qabul al-munafi birrad. Seseorang harus menerima. Ini kurang lebih kepada yang keenam tadi. Yang keenam adalah tunduk dan patuh. Kalau sudah tunduk dan patuh pasti menerima. Menerima dengan lapang dan menjalankan dengan penuh keikhlasan apa yang menjadi konsekuensi daripada kalimat tauhid. Menerima dan tidak menolak. Ya, menerima itu lawan katanya menolak. Jadi jangan sampai menolak syariat agama Islam. Jangan sampai menolak apa yang ditetapkan di dalam agama Islam, karena itu adalah lawan daripada syarat kalimat tauhid. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, karena penulis buku ini menguatkan dan menambahkan satu dari antara syarat kalimat tauhid adalah
Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Seseorang harus mengingkari semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itu harus antum yakini. Semua sesembahan selain Allah tidak benar. Semua sesembahan selain Allah sesembahan yang tidak pantas disembah. Semua agama selain agama Islam agama yang sesat, antum harus yakini. Itu syarat kalimat tauhid. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari sesembahan selain Allah dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Mereka itulah orang-orang yang kokoh memegang tali kuat, yaitu tali tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini teman sekalian, syarat daripada kalimat tauhid, ya, semoga kita bisa semakin baik dalam merealisasikan ibadah yang paling utama, yaitu mentauhidkan Allah dengan lebih memahami syarat-syarat tersebut dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengilmui kalimat tauhid. Yang kedua, kita harus yakin seyakin-yakinnya dan tidak boleh ragu. Yang ketiga, kita harus ikhlas kepada Allah dalam menjalankan dan mengucapkan tauhid. Kemudian yang keempat, kita harus jujur. Kita harus jujur atas apa yang kita ucapkan sesuai dengan yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kelima, kita harus mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai orang-orang yang bertauhid, berpegang teguh kepada kalimat tauhid. Yang keenam, kita harus taat kepada Allah. Yang ketujuh, kita harus menerima semua syariat agama Islam. Dan yang kedelapan, kita harus ingkari bahwasanya semua sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil, yang tidak benar, yang tidak berhak, yang tidak pantas. Yang pantas hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Mas sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka